Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Bapak-bapak, ibu-ibu, cemaskan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Kita akan masuk kepada surat baru, surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ini surat ke-54 dalam urutan susunan ini di Al-Qur'an. Surat ke-54 Makkiyatun. Ini termasuk kategori surat Makkiyah yang turunnya pada periode Mekah. Wahia khamsun wa khamsuna ayatan. Jumlah ayatnya 55. Jadi nanti ada 55 ayat yang insya Allah akan kita kaji secara berurutan gitu ya. Baik, sebagai penghantar, Qamar itu artinya bulan. Di dalam Al-Quran ada kalimat Qamar, juga ada kalimat syahr. Syahrun juga artinya kan bulan. Misalkan syahrul Ramadan, itu kan artinya juga bulan Ramadan. Sini juga ada Qamar. Di Qamar juga artinya bulan, wan syaqqal qamar, dan pecahlah bulan. Apa bedanya kata Qamar dan kata syahrun di dalam Al-Qur'an atau di dalam bahasa Arab? Kalau Qamar yang artinya bulan itu maknanya atau menunjukkan satu benda langit, ya. Jadi kalau Qamar itu untuk menunjuk itu benda, satu benda langit atau benda astronomi. Ya, jadi ada bendanya, ada bentuknya, itu namanya Qamar. Sedangkan syahrun atau asyahru artinya memang bulan, tapi bulan di situ maknanya adalah untuk menunjukkan waktu. Ya, misalkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi itu untuk menunjukkan ada waktu Ramadan, ada waktu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Itu dengan menggunakan kata syahrun, asy-syahr. Nah, di sini Qamar. Jadi Qamar itu ya teman-temannya Pak Qamar. Siapa teman Pak Qamar? Pak Samsu ya itu ya. Pak Najem itu. Ada Asy-Syamsu, ada Al-Qamar, ada An-Najm. Ya, Syamsu itu matahari, Najm bintang. Nah, itu teman-temannya. Jadi nama-nama benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, yang semuanya diceritakan dalam Al-Qur'an ya. Ada surat Asy-Syam juga tuh. Wasyamsi waduhaha. Itu kan surat Asy-Syam. Ada surat An-Najm, wan najmi idza hawa. Lalu ini ada Al-Qamar. Ya. Jadi ternyata semuanya itu selain nama benda-benda sendiri, ternyata Allah abadikan di dalam nama surat tersendiri. Nah, ini surat Al-Qamar. Qamar dalam pengertian benda ya, jadi nama planet ya, nama benda langit. Itu Qamar atau bulan itu termasuk salah satu benda-benda yang paling dekat dengan bumi. Di antara sekian benda-benda lainnya, ada matahari, Jupiter, Merkurius dan seterusnya, itu bulan atau Qamar itu yang paling terdekat. Berapa jaraknya? Jaraknya bulan dengan bumi 384,400 km. Jadi katakan 385 km.
385 km itu sama dengan mana ya? Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya. Sekitar kan sudah km 300-an. Jadi itu jarak bumi ke bulan itu sekitar 385 km jaraknya. Karena 385 km tadi umpamanya ya, sekitar kalau lihat tol saja itu Semarang itu sudah tol km berapa itu? 300-an ada ya. Nah, andai kata saja ya nanti Jakarta sampai ya Jombang atau Surabaya itu sudah km, kalau Surabaya sudah km 400 mungkin ya. Nah, jadi jarak Jakarta katakan saja kita sebut sampai Surabaya katakan saja. Berarti sekitar 385 km. Karena jaraknya 385 sehingga itu manusia itu masih memungkinkan untuk ke bulan, bisa transit ke bulan. Maka ibu-ibu kapan-kapan kita rekreasi ke bulan ya. Itu kan mudah. Cuman jaraknya 385 km. Iya itu. Dan itulah planet yang terdekat dengan bumi. Ini planet terdekat dengan bumi, karena itulah terdekat dengan bumi, sehingga nanti ada ceritanya, ada manusia yang pernah ke bulan. Nah itu, jadi dari segi jarak ternyata memang cukup dekat ya, 385,400 km. Adapun ukuran bulan atau qamar itu ukurannya diameter 3,476 km atau itu sekitar seperempatnya dunia, seperempatnya bumi, seperempatnya bumi. Jadi besarnya bulan itu ya kira-kira itu hanya separuh, seperempat bukan separuh, seperempat dari luasnya diameter bumi. Jadi lebih besar bumi yang kita ini tinggali ini daripada bulan atau qamar. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmatul subhanahu taala. Nah, saya sedikit ingin bercerita tentang bulan. Karena tadi saya mengatakan jarak bumi dengan bulan itu kan tidak terlalu jauh. Sehingga sangat mungkin manusia bisa pergi ke bulan. Dan Bapak Ibu semuanya sering mendengar manusia pertama yang pernah ke bulan siapa? Neil Armstrong. Neil Armstrong itu astronot Amerika itu yang pernah naik ke bulan. Katanya dalam cerita yang kita dengar, itu Neil Armstrong itu katanya mendengar adzan di bulan. Begitu Bu ya? Katanya mendengar adzan di bulan, lalu kemudian setelah itu masuk Islam. Inilah cerita tentang sekilas Neil Armstrong. Nah, kisah Neil Armstrong ini, Bapak sekalian, saya tertarik benar enggak kalau Neil Armstrong itu mendengar adzan di bulan. Apakah memang bisa ada suara-suara yang terdengar seperti suara adzan terdengar di bulan? Lalu kemudian berita-berita yang beredar ya, termasuk saya sejak kecil juga sering mendengar itu dari guru-guru saya kan bilang gitu. Neil Armstrong manusia pertama yang menginjakan kakinya di bulan dan beliau mendengar adzan, dari situ kemudian beliau jadi mu'alaf atau masuk Islam. Lalu beliau Neil Armstrong sering keliling-keliling ya dunia di Timur Tengah. Bapak dan Ibu dimasukkan yang rahmat Allah. Setelah saya membaca beberapa artikel atau tulisan-tulisan tentang Neil Armstrong, ternyata kesimpulannya bahwa berita itu adalah berita yang hoax. Jadi itu beritanya tidak benar. Jadi suka tidak suka memang ya harus dikatakan memang itu beritanya tidak benar. Ya, walaupun kita senang ya Neil Armstrong jadi seorang muslim, kita senang positif-positif. Jadi memang ada dari sejak dulu itu khususnya rame kan di tahun 80-an ya. Di tahun 80-an. Nah,
ada isu-isu agama sampai ada 10 isu di dunia yang cukup populer yang mempengaruhi dunia, dan itu sampai hari ini itu masih terus disampaikan. Salah satunya ini berita Neil Armstrong naik ke bulan, mendengar adzan dan masuk Islam. Padahal Neil Armstrong sendiri sudah mengatakan beberapa kali, bahkan beberapa media-media sosial gitu ya di Amerika, termasuk pemerintahan Amerika sendiri saat itu sudah langsung berkomunikasi dengan beberapa negara Islam di Timur Tengah, karena isu berita ini bahwa Neil Armstrong seorang Muslim lalu kemudian mendengar adzan itu juga cukup populer di Indonesia, di Malaysia, selain juga di Mesir dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Jadi intinya bahwa memang Neil Armstrong itu tidak memeluk Islam. Jadi namanya berita hoax itu, namanya hoax itu Bu, bisa muatannya positif, bisa muatannya negatif. Ini kan muatannya positif, mendengar adzan, masuk Islam, itu kan positif saja. Tapi sesungguhnya bahwa itu memang ya tidak benar. Si Neil Armstrong itu ya bukan Muslim, bukan. Itu dalam beberapa wawancaranya seperti itu. Termasuk mungkin kita ingat Presiden Amerika Barack Obama, masih ingat? Nah, Barack Obama itu kan ada keturunan di Indonesia ya. Nah, itu juga beritanya kan Barack Obama Muslim. Saya juga jadi tertarik, hanya saya baca-baca, buka-buka tentang tulisan-tulisan terkait. Ternyata Barack Obama juga tidak Muslim, tidak. Jadi dia itu bukan seorang Muslim, dia seorang Kristen Protestan. Tapi kebetulan ayahnya Muslim memang. Kalau Barack Obama itu jadi istilahnya ada bau-bau Muslim. Ayahnya Muslim, kemudian si Barack Obama pernah tinggal di Jakarta, pernah sekolah di Jakarta itu. Walaupun di sekolah itu juga ada pelajaran agamanya, ya agama Islam, tetapi ya dia tetap bukan yang beragama Islam gitu. Nah, sehingga paling dalam istilah politik ya agak bau-bau Islam, berarti agak dekat-dekat dengan Islam. Kalau si Donald Trump ini kan benar-benar bukan ya Muslim dan tidak ada bau-baunya Muslim, dia Yahudi. Ya itu Yahudi betulan itu ya. Nah, jadi ketika Barack Obama politik Amerika kan agak dekat dengan Muslim karena masih istilahnya ada ya lingkungan yang pernah dia cicipi memang Muslim, tapi dirinya sendiri bukan seorang Muslim. Dan itu juga cukup viral ya berita itu dalam itu namanya penelitian itu ya, sekitar 29% Muslim Amerika meyakini kalau Barack Obama Muslim, tapi dalam prakteknya ya beliau memang bukan seorang Muslim. Nah, itu namanya berita hoax. Tapi masih maknanya positif saja ya gitu. Dan ada lagi berita hoax itu yang memang negatif, nah itu yang merusak ya. Sudahlah hoax, lalu kemudian juga isinya ya merusak gitu. Baik, nah itu Qamar ya, jadi tentang bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, mari kita masuk ke dalam ayatnya. Jadi sebagai penghantar istilah Qamar itu nama benda langit ya. Kalau Qamar dan Najm bintang itu kan yang nampak sinarnya jelas kan bulan. Karena tadi jaraknya lebih dekat. Kalau bintang kan jauh. Jadi saking jauhnya kan kita hanya melihat kelap-kelipnya saja. Jadi kecil gitu. Seolah-olah kalau kita tanya ya, kalau anak-anak SD mungkin tanya besar mana bulan dan bintang. Mungkin jawabannya besar bulan. Karena bulan kan bisa langsung tampak oleh siapapun, oh itu bulan. Kalau bintang ya kecil sekali. Sehingga jawabannya begitu. Padahal tadi dari segi ukuran ya bulan itu ya kecil ya dibandingkan dengan planet lainnya. Ayat yang pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtaraba,
iktarabat as-sa'atu, sangat dekatlah kiamat. Jadi kiamat itu sangat dekat. Wan syaqqal qamaru, dan terbelahlah bulan. Jadi bulan itu pecah, ya, terbelah menjadi dua. Dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, iktarabatis sa'ah, sangat dekatlah kiamat. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa kiamat itu amat sangat dekat. Saking dekatnya, kita tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Jadi kalau orang nggak bisa menentukan kapan terjadi, berarti itu dekat. Kematian itu sangat dekat. Kalau kita tanya kapan kematian akan datang pada kita, ya tidak tahu. Berarti menunjukkan betapa dekatnya kiamat. Saking dekatnya kita tidak tahu. Mungkin nanti 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, atau berapa menit kemudian. Ya, kematian datang menjemput kita. Itu menunjukkan sangat dekatnya. Misalkan di dalam beberapa hadis untuk menunjukkan bahwa dekatnya kiamat itu, nah ini hadis riwayat Imam Ahmad wa Saikhani an Sahl bin Sa'din qala, dari Sahal bin Sa'ad, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah mendengar Rasulullah bersabda, bu'istu ana wasa'atu hakada. Kata Nabi pernah bilang gini, aku diutus, ya, diutus ke dunia ini, wasa'atu hakada, dan hari kiamat itu sangat dekat seperti ini. Nah, seperti ini sambil wa asyara, Nabi memberikan isyarat bi asbi'aihi, dengan dua jari, yakni as-sababatu wal wusta. Jadi Nabi ketika memberi petunjuk kepada sahabat, kiamat itu sangat dekat gitu. Ya, sangat dekat. Bu'istu ana, sejak aku diutus. Berarti Nabi diangkat menjadi nabi, jarak antara aku diutus dengan kiamat itu jaraknya sangat dekat. Wa asyara hakada, Nabi berisyarat seperti ini, dua jari telunjuk, as-sababah wal wusta. Coba ibu dalam jari ini telunjuk dan tengah dekat enggak? Dekat ya. Kalau dengan kelingking kan masih terpisah tuh. Jadi kalau Nabi bilangnya begini, jaraknya mungkin orang masih nganggap jauh, tapi ini sangat dekat gitu. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Wakila dikatakan al-muradu tahqiqu wuqu'is sa'ah. Yang dimaksud di situ adalah terjadinya kiamat. Jadi terjadinya kiamat itu diukur dari jarak kenabian sejak Nabi diangkat jadi Nabi Rasul sampai dengan nanti terjadi kiamat itu sangat dekat, seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Kalau Nabi bilang dekat, itu Nabi sampaikan di 1400 tahun yang lalu. Jadi 1000 tahunan yang lalu itu Nabi bilang kiamat dekat. Nah sekarang kita sudah ada di tahun 1447 Hijriah. Jadi sudah 1447 Hijriah yang lalu Nabi bilang kiamat dekat. Berarti kita ini sudah di akhir-akhir ya. Di akhir-akhir ya zaman ya, memang kiamat itu memang sudah sangat dekat. Walaupun ada beberapa istilah di akhir zaman akan terjadi banyak peperangan. Apakah tidak tahu ya, wallahu alam, itu perang-perang nanti di daerah Timur Tengah, Iran, kemudian Amerika, Israel merembet nanti semua dunia Timur Tengah, lalu kemudian merembet seluruh dunia, itu wallahu alam. Tapi memang beberapa informasi hadis nanti di akhir zaman juga akan banyak terjadi peperangan dan beberapa ciri-ciri lainnya. Kemudian nanti di antara tanda kiamat itu adalah wan syaqqal qamaru, bulan itu
pecah. Jadi bulan itu terbelah. Nah, di sini ada dua pemahaman. Pertama, memang nanti pada hari kiamat bulan itu akan benar-benar pecah. Tetapi yang kedua, bahwa bulan itu nih, bulan sebuah benda tadi itu benar-benar telah terbelah dua, benar-benar telah pecah. Ya. Wan syaqqal qamar, terbelahlah opo al qamaru, bulan. Kalau dari segi bahasa saja sudah menunjukkan fi'il madi itu, sudah terbelah itu bulan. Jadi bulan itu sebenarnya sudah terbelah. Kapan terbelahnya? Itu pada saat Nabi masih hidup. Jadi saat Nabi masih hidup itu bulan sudah terbelah. Dan terbelahnya itu bagian dari mukjizat Nabi. Hanya saya melacak lagi bacaan-bacaan, ini belum saya temukan bacaan-bacaan berikutnya. Setelah bulan terbelah kan jadi dua tuh. Sekarang bulan yang nampak itu bersatu kembali, ataukah memang sudah ada dua belahan itu? Sehingga beberapa ulama mufassir mengatakan itulah contoh betapa dekatnya kiamat begitu. Jadi nanti kiamat yang sebenarnya kan bulan itu akan pecah. Jadi semua benda-benda langit akan hancur, akan pecah. Termasuk diawali ini bulan pun sudah terpecah menjadi dua bagian. Dan informasi bulan benar-benar telah pecah itu menjadi dua bagian, itu banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang hal tersebut. Sehingga kalau ini bukan berita hoax, tapi benar-benar terjadi, bulan itu sudah pecah. Baiklah, saya bacakan beberapa dalil-dalil terkait dengan bahwa pada masa Nabi ya, bulan itu sudah pecah ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali hadisnya. Nanti kalau mungkin saya sambungkan begini, ada hadis yang lebih panjang, lebih menarik ya. Baik. Summa akhbarallahu ta'ala an insyiqaqil qamar. Allah mengkhabarkan atau menginformasikan bahwa insyaqqal qamar, bulan itu benar-benar telah terpecah. Itu menunjukkan mukjizatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mukjizat Nabi adalah Nabi bisa memecah bulan, dipecah. Ay waqad insyaqqal qamar mu'jizatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa terpecahnya bulan itu bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Wa ayatun dhahiratun ala qurbil qiyamah wa imkaniha, dan di sini menunjukkan bahwa ayat ini sudah sangat jelas menunjukkan itu bagian tanda dekatnya kiamat. Kan dibukanya dengan iktarobatis sa'ah, sangat dekatlah kiamat. Kemudian wan syaqqal qamar. Jadi ayat itu sebagai penjelas bahwa Nabi tadi mengatakan kiamat dengan aku itu sangat dekat. Nah, maka sebagai bukti ditunjukkan akhirnya bulan pun terpecah menjadi dua. Itu sebagai bukti kiamat benar-benar dekat. Jadi pada masa Nabi bulan terpecah. Dan nanti pada kiamat yang sebenarnya bukan terpecah saja dua, tapi akan hancur seluruh benda-benda langit yang ada. Ya, selain termasuk maksudnya qamar dan yang lain-lainnya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, qad kana hada fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wardu dalika fil ahadisil mutawatirah bil asanid as-sahihah. Kata Ibnu Katsir, peristiwa bulan terpecah itu terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjelaskan peristiwa ini adalah dijelaskan di dalam al-ahadis,
hadis-hadis ini jamak. Jadi banyak tadi. Jadi saya di sini dihitung di dalam ini tafsir ini ada sekitar 6 atau 7 hadis. Jadi dijelaskan dalam banyak hadis-hadis yang mutawatir. Jadi bukan lagi hadis ahad tapi hadisnya mutawatir. Bil asani di as-sahihati dengan sanad yang sahih. Hadisnya jelas mutawatir dan sanadnya pun sahih. Artinya ini tidak diragukan lagi. Jadi di dalam pelajaran ilmu hadis kan ada istilah hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada dua tuh ya. Kalau hadis mutawatir itu tingkatannya adalah kuat, bahwa para ulama sepakat jika hadis itu tingkatan mutawatir itu diterima. Kemudian juga as-sahihah. Nah, sini juga ada istilah lagi. Hadis itu kan dari segi kemakbulan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ini jelas-jelas sahih. Jadi sudah mutawatir plus sahih. Jadi tidak diragukan dan kaum muslimin harus meyakini ya berita bahwa bulan itu benar-benar telah terpecah dalam kalimat wan syaqqal qamar. Wa hada amrun muttafaqun alaih bainal ulama. Ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi ulama sepakat. Ya, tidak ada yang menyelisihi. Maksudnya tidak ada yang tidak percaya. Semuanya percaya bahwa bulan itu benar-benar telah pecah. Jadi hada amrun muttafaqun alaih bainal ulama. Wa annahu kana ihdal mu'jizati al-bakhirati, dan ini menunjukkan termasuk salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam cerita lain itu ditunjuk pakai apa ini? Jari telunjuk. Jadi pecahlah bulan, terbelah. Bagaimana peristiwanya kok bulan bisa pecah itu? Nah, ini kita lanjutkan di ayat yang keduanya, nanti ini sambungkan. Wa iyyarau ayatan yu'ridu, dan ketika mereka, maksudnya orang-orang musyrikin, ayatan yarau, melihat ayatan bukti, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir, ini adalah sihir yang terus berkelanjutan. Biar kita paham dengan ayat ini, karena tiba-tiba mereka melihat tanda-tanda. Ini ada hadis, ini riwayat Ibnu Abbas ya, biar lebih jelasnya begini. Kenapa ayatnya langsung wa iyyarau ayatan yu'ridu? Ketika mereka melihat ayat itu yu'ridu, mereka berpaling. Ibu-ibu bapaknya masukkan yang rahmat Allah SWT, umumnya ya dakwah para nabi dan para rasul itu kan ditentang oleh umatnya. Mereka tidak percaya, mereka tidak meyakini dengan dakwah para nabi, para rasul. Dan banyak di antara umat para nabi, para rasul yang menantang. Misalkan gini, jika kamu benar seorang nabi dan rasul, buktikan kerasulanmu, buktikan kenabianmu, tunjukkan, gitu. Jadi sering meminta atau menantang, mana buktinya? Tapi ketika para nabi, para rasul telah memberikan bukti, sehingga tadi Allah memberikan beberapa mukjizat kepada para nabi rasul, tetap saja bukti-bukti itu pun sudah diberikan, sudah ditunjukkan oleh Allah melalui para nabi, tapi masih banyak orang yang tetap tidak mau percaya. Begitu. Jadi berapa banyak permintaan atau tantangan orang-orang musyrikin untuk menunjukkan kebenaran para nabi, para rasul, termasuk di sini ya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Bahkan nanti setelah terbukti pun malah ya bikin lagi alibi-alibi yang lain. Nah, itu kan cuman bohong, itu kan cuman sihir, itu rekayasa Muhammad saja. Jadi begitu. Di awal meminta bukti, mana buktinya? Setelah ada bukti, tetap saja menghindar lagi begitu. Karena memang ya sudah dasarnya tidak mau beriman. Dalla qaulullahi ta'ala
wa iyyarau ayatan yuridu, ketika mereka, maksudnya mereka itu annal musyrikina, ketika orang-orang musyrik ra'au insyaqqal qamar, melihat bulan terbelah, benar-benar terbelah, malah mereka yuridun, berpaling. Ya. Jadi kalau orang musyrikin tidak percaya, lalu kita yang belajar hadis, tadi ada informasi dari hadis yang banyak sekali, mutawatir dan sahih. Lalu kita kaum muslimin mengatakan, saya nggak percaya bulan bisa pecah, mana mungkin. Memangnya Muhammad itu siapa? Nah, itu jelas ya. Seperti orang-orang musyrik yang sama sekali tidak percaya. Padahal peristiwa itu benar-benar terjadi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Nah, cerita detailnya begini Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga masuk ke dalam ayat. Ijtama'al musyrikuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu saat kaum musyrikin itu kumpul. Jadi kaum musyrikin kumpul, lalu kemudian datang kepada Nabi, mungkin kira-kira geruduk gitu ya. Ila Rasulillah sallam. Ngumpul lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka berkata, in kunta shadikan fasqaq lana al-qamar farqataini. Jadi mengatakan begini, kira-kira ya, Muhammad, in kunta shadikan, jika kamu benar, kamu seorang nabi, coba tunjukkan buktinya. Kami minta fanshaqqaq lana al-qamar, tolong bulan itu dibelah gitu. Tolong itu bulan itu dibelah. Coba Bapak Ibu ya, secara akal kan tidak mungkin bulan terbelah. Dan si musuh itu tahu permintaan ini tidak mungkin. Gak mungkin itu Muhammad bisa membelah bulan. Jadi memang kadang itu sengaja ya. Pertama nantang, lalu kemudian tantangan ya atau challenge-nya ini nih yang diajukan sesuatu yang paling juga nggak akan mungkin bisa. Kita juga akal kita akan mengatakan begitu. Jika kau memang benar, coba belahlah matahari umpamanya. Belahlah bintang. Waktu itu belahlah bulan coba. Jadi Nabi ditantang begitu. Saya kira Nabi sebagai seorang manusia biasa, tantangan itu bagi dirinya tidak bisa itu. Tidak mampu. Tapi kan Nabi itu bukan orang yang berdiri sendiri. Nabi itu kan duta. Nabi itu kan utusan Allah. Maka ya adukan tantangan itu kepada Allah. Ya Allah, ini umatku kok menantang begini. Dia minta ditunjukkan itu bahwa fasqaq lanal qamar, tolong belah itu bulan kepada kami. Tunjukkan bulan itu supaya belah. Dan dia minta belahnya itu 2 belah gitu. Jadi suruh dibelah 2. Ya tentu ya Nabi mengadukan itu kepada Allah. Bla bla bla. Ya, tentu Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi itu benar-benar seorang Nabi dan Rasul, maka bisa. Hanya tadi Nabi mengangkat telunjuk gini, maka pecah itu, terbelah 2. Jadi benar-benar terbelah 2. Terbelah 2-nya ini disebutkan nisfu ala Abi Qubaisin wa nisfu ala Qu'aiqan. Satu belah bulan itu berada di bukit Abi Qubais dan satu separuhnya lagi berada di bukit Qu'aiqan. Jadi masyarakat itu melihat loh, kok yang satu ada di bukit ini, yang satu di bukit ini. Jadi benar-benar pecah itu bulan itu. Setelah itu faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab tantangan itu. In fa'altu tu'minun, jika aku bisa melakukan ini, apa kamu akan beriman? Jadi Nabi tantang lagi. Kan tadi permintaannya, tolong itu bulan pecah. Dan pecahnya pun supaya letakkan yang separuhnya di bukit A dan separuhnya di bukit B gitu. Yang satu nisfu ala Abi Qubais, separuhnya tolong letakkan itu separuh bulan ada di bukit Abi Qubais,
dan separuh lagi wa nisfu ala Qu'aiqan, berada di bukit atau di gunung Qu'aiqan. Nabi menerima tantangan tersebut dan Nabi bertanya, in fa'altu tu'minun, jika aku bisa mengerjakan ini, jika aku bisa membuktikan tantangan ini, apakah kalian akan beriman? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya, kami akan beriman kepada Muhammad. Biasa ya, orang munafik begitu. Iya, saya mau beriman. Tapi nanti setelah dibuktikan tadi, nggak beriman. Tetap nggak percaya. Sehingga tadi, iyaro ayatan yu'ridun, mereka berpaling. Pertama, nantang, sudah dibuktikan berpaling. In fa'altu tu'minun, kalau aku bisa membuktikan apakah kamu akan beriman? Qalu, mereka menjawab, na'am, iya, kami akan beriman. Wa kanat lailatu badrin, dan waktu itu berada pada malam Badar. Malam Badar itu ya purnama ya. Jadi kan ceton nih, jelas nih. Kalau saat bulan purnama itu kan bulatnya utuh ya, sempurna. Sehingga kalau terpecah, terbelah itu kan jelas. Peristiwa itu terjadi pada malam Al-Badar. Fasa'ala Rasulullah SAW Rabbahu, lalu Rasulullah SAW pun berdoa. Sa'ala, meminta. Coba ini doa Nabi itu cepat sekali dikabulkan. Jadi doa Nabi itu kan mustajab. Saat itu digeruduk, saat itu ditantang, tolong buktikan, belahlah bulan itu, ya Nabi terima. Karena Nabi punya keyakinan Allah akan menolongnya. Maka sa'ala, saat itu juga langsung sa'ala Rasulullah SAW Rabbahu, Nabi meminta kepada Rabbnya, Nabi minta kepada Allah, bla 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 maksudnya, ayyutiyahu maqalu, untuk engkau ya Allah berikan kepada kami apa yang diminta oleh mereka itu. Maqalu, apa yang dikatakan mereka. Mereka minta dibelah dua, tolong belah dua, dan berada di sini, posisinya di sini dan di situ, tolong sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi. Walaupun di sini berapa jaraknya ya dalam diskusi tersebut sampai Allah mengabulkan itu. Di sini tidak ada penjelasan dalam tafsir ini berapa jarak. Tapi saya ingin memaknai bahwa doa itu memang ada yang mustajab itu beda-beda. Ada yang mustajabnya itu cepat, ini seperti para nabi, para rasul itu bisa cepat itu. Kan dalam beberapa tadi saya katakan ada tantangan dari musuh-musuh, minta begini bisa begitu, atau untuk menyelamatkan seperti Nabi Musa melawan Fir'aun, lalu ketika dikejar untuk menyelamatkan, memukul apa itu? Laut. Itu kan cepat, doa-doa yang cepat itu. Yang kita mungkin nggak bisa doa-doa yang cepat begitu ya. Ada juga doa itu tetap dikabulkan tetapi ada jaraknya. Maka Bapak Ibu, kalau kita meminta sesuatu itu jangan mendadak kepada Allah. Jangan dadak. Ya, kita ini amal solehnya berapa toh? Kok dadak kiran baru doa. Jadi sudah jauh-jauh hari kan diprediksi, dipersiapkan. Kalau ingin punya anak soleh kan jauh-jauh, ya Allah jadikan anak saya yang soleh. Bukan hanya anak, doakan anak cucu kita. Ya Allah, mudah-mudahan jadikan anak cucu keturunan sampai 7 turunan, jadikan cucu-cucu keturunan yang soleh dan solihah. Itu kan setiap doa-doa itu kan siapa tahu nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian cucu kita soleh-solehah. Gitu. Jadi kita ini kan bukan orang yang soleh-soleh banget, apalagi seperti Nabi. Doanya pengen cepat dikabulkan. Bahkan ada yang doa itu di dunianya tidak dikabulkan, tapi maknanya tetap dikabulkan, tapi nanti di akhirat. Itu juga termasuk istilah doa tetap dikabulkan. Tapi tadi ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kelihatannya di dunia tidak dikabulkan, tapi sesungguhnya telah dikabulkan nanti di akhirat. Maka doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Dunianya minta baik, di akhiratnya pun minta baik. Termasuk mungkin doa dikabulkan itu dalam bentuk tidak dikabulkan itu sendiri. Tidak dikabulkan itu sendiri bagian dari kebaikan. Contoh ya. Apa contoh yang mudah ya? Ini misalkan pernikahan. Si A dan si B ini sepertinya sudah senang, suka sama suka ini, anak ibu atau cucu ibu. Sudah senang, sama-sama senang. Saya kira dua-duanya akan berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan dia, mesti akan begitu. Tapi kemudian ternyata gagal, si A nikahnya bukan dengan si B, tapi malah dengan si C. Itu termasuk doa yang dikabulkan apa yang gagal doanya? Menurut kita gagal. Tapi justru itu bisa jadi, itulah dikabulkannya dengan cara menggagalkan. Karena doanya juga kan, ya Allah, berilah yang terbaik untukku. Aku pengennya si A dengan si B. Tapi kata Allah yang terbaik itu bukan si B, tapi si C. Maka aku kabulkan doamu. Kan kamu minta suami yang baik. Nah, suami yang baik itu si C. Tapi kalau saya digagalkan dengan si B, ya bahasa lain berarti si B itu tidak baik. Ibu jangan ingat-ingat mantan ya. Sudah mantan itu masa lalu, nggak baik diingat-ingat gitu. Itu namanya nggak baik gitu ya. Nah kalau Nabi doanya ya langsung saat itu ditantang, lalu kemudian Nabi berdoa pada Allah, Sa'ala Rasulullah SAW Rabbau ayyutiyahu ma qalu. Dan kemudian Allah mengabulkannya, fansaqaq al-qamar farqataini, lalu benar-benar bulan itu terpecah menjadi dua. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadil musyrikin. Kemudian sudah benar-benar terpecah itu, Rasulullah memanggil orang-orang musyrik yang tadi datang. Ya fulan, fulan, sini. Ishhadu, coba kamu saksikan, tuh bulan sudah terbelah dua. Nah, tapi kemudian si kaum musyrikin itu berpaling. Wa iyya ra'ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, itu cuman sihir saja. Muhammad itu memang pintar sihir ya. Kan banyak toh tuduhan-tuduhan dia seorang kahin, seorang dukun, seorang sihir. Wa kaddabu wattaba'ahum, mereka tetap mendustakan, mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa kullu amrin mustaqir. Ayat 3-nya. Lalu ayat yang keempat, walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Jadi sungguh ketika datang kisah-kisah yang berisi ancaman, wa hikmatun balighatun fima tugni nudur. Demikian juga hikmah-hikmah yang balik, yang sempurna, tetapi fama tugni nudur, bagi mereka tetap saja tidak ada manfaatnya. Jadi didatangkan kisah-kisah yang isinya ancaman, yang isinya ada hikmah-hikmah balighah, fama tugni nudur ya. Fatawala anhum yauma yad'u ila sa'in nukur. Mereka berpaling ya, sampai pada datangnya malaikat pun, istilahnya begini, sampai kiamat menjelang datang pun tetap saja berpaling. Kalau belum benar-benar terasa oleh dirinya itu ya. Nah, khusyu'an absaruhum yakhruju minal ajdasi ka'annahum jaradun muntasir. Nanti ketika benar-benar kiamat itu datang, barulah mereka tertunduk ya. Mereka akan keluar ya seperti belalang-belalang yang berterbangan. Kalau dalam ayat ini kan seperti laron-laron yang berterbangan. Ditutup di ayat yang ke-8, muhtiina ila da'i yaqulul kafiruna hada yaumun asir. Barulah setelah itu, setelah merasakan benar-benar kiamat, orang-orang kafir, orang musyrik hanya mengatakan hada yaumun asir, ini hari yang tersulit bagiku. Nah, jadi orang yang nggak percaya itu selama dirinya belum merasakan pahitnya atau getirnya satu siksaan, dia tetap masih belum percaya.
Walaupun dikatakan akan ada kiamat, kalau kiamatnya belum terasa tetap akan tidak percaya. Tapi kalau sudah percaya, sudah datang kepada dirinya, baru dia percaya. Hada yaumun asir. Ini hari yang memberatkan, ini hari yang menyulitkan buat kami. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi ini membahas surat Al-Qamar ayat 1 sampai 8. Insyaallah kita lanjutkan di ayat berikutnya. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.